Hadirin yang kami muliakan, di fase keempat ini akan terjadi pada umat Islam ya, di seluruh dunia. Satu, mereka akan digiring menuju kepada kefasikan dan maksiat. Yang kedua, berbagai macam jenis aliran-aliran, paham-paham, aliran sesat ini malah diciptakan, mulai sesatnya ke kiri atau sesatnya ke kanan, diciptakan, dibiayai, dikembangbiakkan, dimobilisasi, bahkan diberikan panggung untuk bisa menyebar kesyirikan. Ma'adhanallah. Bapak tahu resiko kesyirikan ini apa? Resikonya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dan kesyirikan itu jangan hanya Bapak Ibu bayangkan orang sujud pada patung, cukup itu saja. Orang hanya pakai jimat, lalu orang masih minta tolong kepada jin dan setan, itu saja. Tidak, teman-teman. Pembahasan masalah kesyirikan ini begitu luas. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesyirikan itu lebih dari 300 macamnya. Salah satu saja umat ini masuk dan dia tidak tobat, mati dia, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Alhamdulillah ya Allah. Dan kita wajib Bapak Ibu untuk mengilmui apa-apa saja syirik itu dan apa-apa saja yang bagaimana cara kita melepaskan diri dari kesyirikan itu. Kalau begitu wajib belajar, wajib kita menambah ilmu pengetahuan kita. Kita dekat dengan ulama. Nomor satu yang kita desak ulama itu, wahai guru, wahai kiai, wahai abuya, ajarkan pada kami apa-apa saja syirik itu. Itu yang seharusnya ya. Karena kesyirikan di akhir zaman, coba buka ini surat 24 ayat 55. Allah nyatakan sebelum fase kelima wujud, kesyirikan merata di seluruh dunia. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Perhatikan, Allah menyatakan di ayat ini, sebelum khilafah Islamiyah di fase kelima berdiri, manusia di muka bumi banyak yang terperangkap di dalam kesyirikan. Banyak yang terperangkap dalam kesyirikan. Baik. Jadi kesyirikan tak terkira banyaknya sekarang. Dalam hal apa saja, khususnya kesyirikan dalam dunia ketatanegaraan, hukum dan politik, tidak terkira di sini. Ittakhadhu min dunillahi andada. Mereka telah mengangkat saingan-saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan maaf tuan-tuan, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, kesininya makin lama makin bertambah parah ya kesyirikannya. Jangan berharap makin ringan. Jangan berharap makin ringan. Bahkan demokrasi sendiri pun adalah kesyirikan. Ya. Kedaulatan tangan rakyat. Itu ibarat Allah yang kami muliakan. Yang keempat apalagi yang menyebar di dalam masa fitnah dua hima, apalagi ini seluruhnya targetnya adalah menggerogoti, seperti kata Rasulullah, Islam akan lepas di akhir zaman satu simpul demi satu simpul, satu simpul demi satu simpul. Dan inilah yang sudah kita uraikan. Yang keempat yaitu banyaknya bermuncul sifat-sifat munafik dan kemunafikan. Ma'adhanallah. Bapak Ibu sudah tahu bukan di mana orang munafik nanti di akhirat tempatnya? Nerakanya di bagian mana? Bagian kerak paling bawah. Sementara dia dalam neraka atau kekal selama-lamanya? Kekal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya seluruh orang-orang munafik itu di kerak-kerak dasar neraka yang paling dalam. Khalidina fiha abada. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Kemunafikan. Maaf tuan-tuan, sekarang dengan mata telanjang, dengan telinga yang sangat nyaring, kita mampu menonton, melihat, mendengar bagaimana kemunafikan ini ditampilkan dengan penuh percaya diri, dan itu dibawa secara elegan, sistemik, ya, secara elegan, secara sistemik, dan mereka memimpin di berbagai urusan keagamaan, bahkan urusan keumatan.
Mereka berbicara tentang umat, bicara tentang Islam, tapi membahayakan umat Islam. Kemunafikan. Begitu juga para buzzer RP yang bermunculan. Ini juga menjadi pembela dan menjadi corong-corong kemunafikan ini. Sementara tonton yang memuliakan, kondisi ini bukan makin meredup, makin menjamur. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada satu penyakit, karena dibiarkan berkembang biak menjadi penyakit yang banyak, karena dibiarkan jumlahnya makin banyak, hanya demi dunia, hanya demi jabatan, hanya demi posisi dan kedudukan, hanya demi kesohoran, demi ketokohan dan nama baik, hanya demi itu dia jadikan agamanya itu diinjak-injak, tuan-tuan. Ya, inilah dia kemunafikan di akhir zaman. Jangan salah-salah. Jangan-jangan di antara keluarga kita ada yang kita dorong-dorong untuk menjadi orang munafik. Ya, kita minta anak kita, ayo nak, maju kamu, ayo maju. Kalau perlu bapak bayar, bapak bantu, bla 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 bla. Tak sadar dia anaknya sekarang didorong yang menuju neraka, karena di zaman ini pilihan cuma dua, jalan cuma dua, jalan kebenaran dan atau jalan menuju ke neraka. Jalan kebenaran kelihatan sulit mendaki, tetapi itulah jalan yang selamat di akhir zaman ini. Terus yang terakhir yaitu kemurtadan. Nah, puncaknya ini semuanya kemurtadan. Di sini wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujung daripada semua bencana ini adalah murtad. Banyak orang yang murtad tanpa sadar. Dia sudah murtad menurut Allah dan Rasulnya, menurut ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nggak nyadar bahwa dia sudah murtad. Berharap saya kepada Bapak dan Ibu, sengajakan nanti buka buku-buku akidah atau tulis di Google 10 pembatal syahadat. Buka deh itu, lihat nanti. Bapak Ibu akan tercengang. Berbagai lapisan generasi ulama dulu sekarang, ya, mengupas 10 pembatal syahadat. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13 pembatal syahadat. 10 pembatal syahadat, 10 perontok iman, 10 pembatal keislaman, semuanya sama itu, Pak. Nah, di situ cuma perhatikan yang nomor 5 ini. Kemurtadan begitu masif pada hari ini. Sehingga saya khawatir apa yang dikatakan Nabi dan dicemaskan Nabi terjadi. Perbandingan umatku yang akan masuk surga dibandingkan dengan umatku yang akan masuk neraka, kata Rasulullah. Per setiap 100 orang, 99-nya menjadi ahli neraka, 1 yang ke dalam surga. Mestinya dengarkan hadis ini Bapak Ibu langsung waspada. Langsung waspada. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Apakah saya termasuk 1 dari 100? Alhamdulillah kalau iya. Nah kalau tidak gimana? Makanya dengan kita belajar kita jadi tahu. Jangan andalkan bahasa sesat. Selama saya nggak belajar kan saya jadi nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, saya buat, saya tidak berdosa. Itu sesat itu. Itu bahasanya iblis, laknatullah alaih. Yang benar adalah saya wajib tahu. Karena kalau saya tidak tahu, pasti saya langgar banyak. Ketika saya langgar, saya berdosa. Kalau saya berdosa, itulah dia ahli neraka. Dan saya tak mau jadi ahli neraka. Kalau begitu saya wajib tahu. Kalau saya tahu, sadar oleh saya bahwa saya pernah melakukannya, saya bisa tobat. Dan Allah putihkan semua masa lalu saya. Karena saya tidak tahu sebelumnya, lalu saya tobat, Allah putihkan, saya bisa perbaiki diri saya. Itu kalau Bapak Ibu ngaji, mau belajar, kayak buat acara macam ini di Masjid Istiqomah. Siapa nyangka Bapak Ibu dikasih rahmat yang besar oleh Allah bisa datang kemari. Di waktu yang macam ini biasanya waktu yang paling sulit orang bisa hadir, ya. Ini waktu yang paling sulit orang bisa hadir. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu dikasih rahmat oleh Allah bisa datang, menyimak langsung. Dan Bapak Ibu memastikan 1, 2, 3, 4, 5 fitnah 2 hemat di akhir zaman, saya tidak mau. Di nomor berapapun saya tidak sudi. Karena ini mengantarkan orang menjadi ahli neraka. Ya, belajar, banyak belajar. Datangi ulama kita, mumpung ulama kita masih ada ya, bisa berdakwah. Minta mereka, ajarkan kami Abu ya, ajarkan kami Kiai, ajarkan kami Habib, ajarkan kami Syekh, ajarkan kami. Gitu Pak. Saya sebenarnya mengatakan betul apa dikatakan oleh para ulama dan dai-dai di luar sana. Indonesia ini masih surganya para dai. Karena di Indonesia
ulama, dai, kiai dan sebagainya masih bisa berdakwah. Ya walaupun begitu Bapak merasakan udah sesak rasanya, udah panas rasanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan di luar sana, kita masih bisa sujud syukur di Indonesia ini. Masih bisa sujud syukur. Saya Pak, tiap bulan itu ke Malaysia. Tiap bulan dari 2009 ya sampai 2014 tiap bulan saya ke Malaysia dakwah. Tidak ada semenanjung Malaysia atau Malaysia sebelah barat yang tidak saya masuki, mulai dari kota-kota besarnya sampai ke pedalaman. Tapi makin lama terasa makin sempit, terasa makin sulit. Dulu saya dengan leluasa alhamdulillah datang ke Australia, bolak-balik masuk kota-kota besar segala macamnya. Saya pergi ke Tokyo, pergi ke Hong Kong, saya pergi ke beberapa negara di Timur Tengah berdakwah. Tapi hari ini jangankan orang luar, orang dalam saja ditangkap-tangkapin. Ya, ulama-ulama lokal saja disikat. Di Indonesia, alhamdulillah masih bisa Bapak untuk duduk dengan para ulamanya. Makanya mumpung mereka masih banyak, masih ada, cepat duduk sama mereka. Mereka gak lama Pak. Para ulama-ulama yang hari ini berbicara dan bisa menyampaikan dakwahnya, mereka tak lama. Karena tak lama lagi Allah akan banyak wafatkan mereka. Tak lama lagi. Kemarin aja kita dengar ya sebentar ulama meninggal, betul ya? Penggantinya tak kapan-kapan munculnya. Sementara yang hidup, yang singa-singanya satu persatu dirontokkan. Sudah sekali lagi saya anjurkan kepada Bapak Ibu menghadapi fitnah di akhir zaman, jangan jauh dari ulama. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, salah seorang ulama kondang negeri Yaman. Beliau memberikan nasihat dalam kitab Zawahiru Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman. Salah satu nasihatnya, bila Anda ingin imannya terjaga, jika Anda ingin agamanya tetap baik, jangan jauh dari ulama, dekat dengan ulama, dengarkan ilmu ulama, patuhi ulama. Tapi ulama yang benar bukan ulama kucing air. Tahu ulama kucing air? Ulama kucing air, ulama penjilat, ulama yang kerjanya mencari fulus, ulama yang tawaf sekitar kekuasaan, lalu menjadi corong pembicara apa-apa yang dipesankan oleh pihak yang berkuasa. Bukan ulama macam ini. Itu adalah lusus. Mereka adalah maling-maling, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para ulama mendatangi pintu-pintu penguasa bukan untuk mendakwahinya, tetapi untuk mencari keuntungan darinya. Ulama-ulama hina macam ini di akhir zaman banyak. Ma'adzallah. Ya Allah, lindungi kami. Lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Amin. Bapak, Ibu-ibu, hamba Allah sekalian, ini adalah gelombang fitnah duhema di akhir zaman, kefasikan dan kemaksiatan, dosa-dosa dan kejahilian. Yang kedua, aliran-aliran sesat bermunculan, membuat perangkap seperti jaring-jaring laba-laba, ya, tanpa disadari kita tahu kita sudah keperangkap. Kemudian kesyirikan, kemunafikan dan kemurtadan. Ini adalah fitnah akhir zaman itu. Bagaimana cara kita melindungi diri kita? Jawabannya adalah setelah ayat kursi. Ada yang hafal ayatnya? Baca. Kalau hafal, ayo baca. La ikraha fid din. Sama-sama. La ikraha fid din. Terus qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kalau dilanjutkan, nyambung juga itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. La ikraha fiddin.
paksaan untuk memiliki dan memeluk keyakinan ini. Tak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh benar-benar telah jelaslah mana petunjuk yang benar, mana yang sesat. Udah jelas. Di zaman sekarang udah jelas. Nggak perlu dijelaskan lagi, udah jelas. Kebenaran pada hari ini terang benderang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kebatilan, kesesatan di hari ini terang benderang. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut. Siapa saja yang kafir kepada taghut. Sekarang jangan coba-coba menyebut bahasa-bahasa taghut ya. Teroris. Padahal ada dalam Al-Quran. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah, yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia berpegang erat bil urwatil wuthqa, dengan tali yang maha kokoh, la fisama laha, dia tidak akan pernah terlepas dan tali itu tidak akan pernah putus. Orang ini tak akan murtad di akhir zaman. Orang ini tak akan sesat di akhir zaman. Orang ini tidak akan hanyut dibawa oleh gelombang kejahiliahan, tsunami kefasikan di akhir zaman. Orang ini tidak akan menjadi orang munafik, orang ini tidak akan musyrik, dan orang ini tidak akan murtad insyaallah taala. Syaratnya apa? Kufuri taghut, imani Allah. Itu penyikapan kita di akhir zaman ini. Maksudnya apa? Pegang aran-aran Islam ini, tolak yang di luar Islam, selesai. Nggak banyak teori. Menjadi muslim kafah di akhir zaman ini. Bagaimana konsep Islam dalam pendidikan? Pegang dan jalani saja itu. Di luar itu tolak. Karena itu jelas sistem pendidikan taghut. Bagaimana ekonomi dalam Islam? Bagaimana berislam? Jalani saja secara total, secara kafah. Di luar cara-cara ekonomi Islam, itu ekonomi taghut. Tinggalkan. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang mengkafirkan taghut wa yu'min billah, dia hanya berpegang erat kepada Allah, maka dia sudah berpegang dengan kali yang sangat kokoh. Orang kalau sudah bertekad, Pak, menjadi seorang muslim kafah di akhir zaman, menjadi mukmin haqqan, memang betul. Al-qabidu lil islami yauma idzin kal qabidu 'ala jumrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan agamaku pada hari itu, kata Rasulullah. Hari ini, fase keempat ini, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Dipegang, tangan terasa hangus, terbakar. Hampir-hampir tak kuat, dilepaskan, dia pun lepas dari Islam. Bapak pilih mana, Bu? Pilih mana? Tetap dipegang atau dilepas? Kalau dilepas, lepas dari Islam. Dipegang terasa panas, berpegang erat menjadi muslim kafah di akhir zaman ini, maka kita merasa kepanasan karena kita dipersempit, dipersulit, kita diteror, ditakut-takuti, ya, kita diburu, difitnah, bahkan sampai ke tingkat kita ditangkap, disiksa, dibunuh, dipenjarakan dan sebagainya. Tapi ada pilihan yang lain. Kalau mau, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Apa itu taghut? Kata Umar bin Khattab, at-taghutu huwa asy-syaitan. Taghut itu adalah setan. Setan itu ada dua. Setan ada apa itu? Setan ada dua. Manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi. Demikianlah kami jadikan bagi musuh kebenaran, musuh dakwahnya para nabi, musuh al-haq, setan-setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Jadi kata Umar bin Khattab, taghut itu adalah setan. Jadi kaum muslimin akan memuliakan, taghut itu adalah setan. Setan itu yang pertama setan manusia, kemudian setan jin. Setan manusia, Fir'aun itu setan itu. Fir'aun itu setan. Dia dari bangsa manusia tidak? Mana yang lebih berbahaya? Fir'aun atau iblis? Jawab, mana yang bahaya? Fir'aun atau iblis? Dua-duanya sama-sama setan. Kalau iblis dan setan-setan bangsa jin, kemampuannya cuma merayu-rayu, menggoda-goda, ya kan? Tapi kalau setan bangsa manusia seperti Fir'aun, dia punya bala tentara, dia punya senjata, dia punya penjara, dia punya jaksa, ya, dia punya Polisi. salah sus. Jadi masalah. Tidak apa-apa, saya yang jadi masalah. Antum mah senang di bawah. Ngomong lepas-lepas.
Kalau saya bagaimana pun tetap dikendalikan, Pak. Nah, saya nggak mau masuk dalam perangkap. Saya sampaikan nih ayat, nih hadis, nih fakta sejarah. Dah, itu aja aman. Ya, aman. Bapak udah cerdas kok. Ibu udah cerdas. Jadi kalau sekarang masih menyebut sebut sana, nyebut sini, rugi dakwah kita. Ya, saya yakin Bapak Ibu udah pinter sekarang, udah cerdas. Apalagi maaf ada orang-orang yang maunya ngenyangin perut sendiri, memenuhi kantong sendiri, merekam lalu tanpa rasa tanggung jawab dan tanpa membayangkan resiko apa yang dialami oleh ulamanya. Dia potong-potong mana yang paling berbahaya, kira-kira orang banyak peminatnya, lalu dikasih judul yang ekstrim, kemudian ditebarkan. Ya, dan ini menjadikan ada delik. Yang bersangkutan mengaruh untung dari YouTube-nya, sementara ulama yang bersangkutan jadi korban. Ini sangat najis penghasilannya. Dan saya tak rela. Kalau ceramah-ceramah saya dipotong-potong, saya nggak rela. Saya tidak rela kalau dia makan dari hasil itu haram makanannya. Dan orang macam ini banyak tuh Pak. Banyak dia nyebarkan video-video ceramah-ceramah, bukan hanya saya. Saya lihat beberapa ustaz-ustaz kita, dai-dai kita itu jadi korban oleh mereka. Demi agar YouTubernya banyak, demi agar followernya banyak, viewersnya banyak, maka dia potong-potong ceramah, lalu dikasih judul yang bisa berbentrokan dengan kekuasaan. Pada akhirnya ulama yang jadi korban, dan dia habis itu cari mangsa yang lain. Kurang ajar, kurang ajar itu orang. Maka dulu-dulu memang pernah saya mengatakan, saya tidak benarkan siapapun merekam. Tapi kalau sekarang dengan izin Allah, di samping kami punya media sendiri, dan saya katakan di luar media saya, maka saya itu tidak akui di luar media saya. Kenapa demikian? Kalau media saya, mereka sudah tertata dengan sistem yang baik. Mereka tidak akan melakukan kejahatan, dan mereka sudah melakukan controlling, editing dan semacamnya yang bagus, ya. Dan mereka tidak akan mencelakakan ulamanya. Maaf ya, di luar-luar selama ini yang kami temukan merugikan dakwah. Kita balik pada topik kita. Jadi setan Firaun itu bisa maksa, bisa ngancam dengan senjata, dan bahkan bisa bunuh. Makanya setan manusia itu lebih jahat, tuan-tuan. Lebih jahat setan-setan dari bangsa manusia. Setan bangsa jin hanya bisanya merayu, menggoda, tak lebih. Sementara setan bangsa manusia memaksa, memurtadkan, membunuh, menangkap, menzalimi, memperkosa, merampok, merampas, menyiksa, dan sebagainya. Itu setan manusia. Baiklah tuan-tuan yang kami muliakan, jadi supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman, satu saja jalannya. Istamsiku bil urwatil wuthqa. Berpegang eratlah kamu dengan tali Allah yang maha kokoh, Islam yang kafah. Sekarang Bapak mau selamat anak-anaknya, maaf, masukkan anak ke pesantren, pesantren yang lurus dan benar. Anaknya insya Allah selamat. Bapak ingin selamat perekonomiannya, jauhi riba, totalitaslah dengan ekonomi syariah. Bapak ingin benar dalam politiknya, jangan tinggalkan politik, merapat dengan ulama-ulama yang berpolitik, dan jadikan mereka sebagai imam dalam urusan kepemimpinan bertatanegara. Dan jangan tinggalkan kancah politik. Bapak akan dikadalin, ibu akan jadi korban terus. Tak boleh. Kita harus tetap mengambil peranan di sini. Siapa yang kita simak? Ulama. Tapi ulama kita babak belur. Apakah mereka mundur? Kan tidak. Apakah mereka mundur? Ulama-ulama kita yang berjuang mundur enggak mereka? Enggak, terus maju. Enggak. Ibarat Allah yang kami muliakan, apakah Bapak Ibu ingin selamat dalam dunia kesehatan, dunia medis? Karena di akhir zaman fitnah medis juga sangat dahsyat, Pak. Kaki tangan Dajjal, para kaum Illuminati dengan payung Freemasonry-nya, gerakan-gerakan lobbying internasional mereka, ya, mafia-mafia mereka menciptakan virus, menciptakan penyakit, menyebarkan penyakit, menyuntikkan penyakit dan sebagainya, menciptakan obat-obat yang di dalamnya adalah penyakit. Maka kalau Bapak ingin selamat, kembali kepada bagaimana cara Allah dan Rasulullah menyuruh orang untuk sehat. Kalau terlanjur sakit, maka apa obat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Selesai, gitu aja Pak. Maaf ini kalau kita kompak
melakukan itu, nggak laku itu. Nggak laku program-program mereka. Sepi tempat-tempat perangkap mereka, ya. Dan karena kita sudah apa-apa sedikit langsung. Pengobatan Islam simpel, nggak begitu banyak mengeluarkan uang. Ada habatus soda. Ada madu, mengandalkan madu. Oh, nggak ada, pakai bekam. Nggak ada bekam, pakai rukyah. Rukyah itu kan andalan cuma mulut aja. Siapa bisa ngalangi mulut? Ya. Dengan doa. Emang berat itu. Keluarkan sedekah. Memang berat. Dijamin oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, kalau kamu sakit, bersedekahlah, Allah sembuhkan penyakitmu. Niatkan, ya Allah, sedekahku untuk penyakitku, ya Allah. Aku kanker stadium 4. Ya Allah, aku bersedekah 100 juta, mohon sembuhkan hamba. Pasti Allah sembuhkan. Jadi nggak butuh kita sebenarnya harus ke rumah sakit. Dimana kita sulit mencari orang-orang yang amanah di sana. Itu aja masalahnya. Kalau ada dokter-dokter yang amanah, yang beriman, mau kita ke situ. Ya. Mau kita diperiksa oleh mereka, disarankan obat kita konsumsi. Tapi ketika di zaman fitnah ini sulit kita mendapatkan kejujuran, orang-orang beriman yang takut kepada Allah, maka kembali kepada Islam. Faman ya'tasim billahi, siapa yang berpegang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia berpegang erat dengan tali Allah yang kokoh. La ilaha illallah. Ulangi, la ilaha illallah. La ini dia yang tali Allah yang maha kokoh. Tidak ada yang saya taati kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang saya patuhi kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang saya ikuti perintah dan larangannya kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang akan saya ikuti ajaran-ajarannya kecuali hanyalah ajaran Allah. Maka itulah yang la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Artinya tidak ada yang saya taati kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang saya patuhi kecuali hanyalah Allah. Tidak ada ajaran yang saya ikuti kecuali hanyalah ajaran dari Allah. Di luar daripada itu saya tolak. Maka itulah tali Allah yang kokoh. Berpegang eratlah di sana. Jadilah muslim yang kafah. Teman-teman, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini tak lama lagi setelah Muhammad bin Salman terang-terangan melakukan perubahan yang radikal di Arab Saudi. Apalagi beliau baru 2 bulan yang lalu mengatakan seluruh Arab 5 tahun ke depan akan menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa ada di Arab. Semua jenis maksiat dan dosa yang ada di Eropa ada di Arab. Semua patung berhala dan semua kejahatan yang ada di Eropa ada di Arab. Semua fasilitas maksiat yang ada di Eropa ada di Arab. Dia rinci satu persatu Arabnya. Setelah dia menolak secara terang-terangan semua hadis sahih Nabi, maka berarti kita bersiap-siaplah menerima bencana-bencana besar. Fi hadhil ummah khasfun wa maskun wa qadfun. Qalu wa mata daka ya Rasulullah? Qala ila dhahratil qainat wal ma'azif wa syurbatil khumur. Ketika yang 3 ini sudah terjadi, 3 bencana besar terjadi. Dan yang 3-3 ini di Arab Saudi sekarang sudah terjadi semua. Oh, kalau di Uni Emirat Arab udah lama terjadi. Di Kuwait, di Bahrain udah lama. Arab Saudi baru belakangan. Sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman, benteng ini pun sudah tumbang, Pak. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menahan berjenis-jenis bencana mengerikan yang sebentar lagi akan melanda seluruh dunia, mulai dari Arab Saudi sendiri sampai ke seluruh dunia. Dan bencana itu mengorbankan manusia yang sangat banyak, kematian yang tidak terkira, Pak. Bencana-bencana besar, termasuk hantaman demi hantaman meteor dari ruang angkasa. Karena tanda-tanda cerita Nabi di Arab Saudi sudah dilakukan oleh Arab Saudi sekarang semua. Oleh karena itu persiapan kita sekarang, karena waktu kita nggak banyak lagi, tuan-tuan. Hargai waktumu yang ada, ibu. Waktu kita nggak banyak, hargai waktu kita yang ada. Berlomba berpacu mempersiapkan dan memenangkan akhirat. Dunia yang ada, genggam baik-baik, lalu selamatkan Islamnya, tolong Islamnya, oper ke akhirat sebanyak-banyaknya, sisakan buat dunia sebatas bisa menjaga stabilitas kehidupan kita dan keluarga kita. Selebihnya tolong agama Allah, infakkan cepat. Jadikan pencarian kita di dunia nggak numpuk di rekening. Jadikan pencarian kita di dunia tidak tertabungkan di kas-kas tabungan, emas dalam sekian bentuk batangannya dan segala macamnya. Tidak, tapi jadikan banyak yang kita oper kepada Allah, karena hartamu yang kau kirimkan ke akhirat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PTDI. Kita tahu tidak ada aset yang ada di sini kecuali seluruhnya dari kantong-kantong orang beriman, serupiah demi serupiah.
Ya, sereceh demi sereceh. Kita setelah tahu ini akhir zaman, yang macam gini orang beriman segera masukkan ke kantong-kantong PTDI apa yang bisa dibuat demi mencerdaskan umat, demi menjaga iman umat, demi melahirkan generasi penyelamat umat. Banyak yang macam-macam ini. Maka hadirilah mereka bersama dengan pikiran kita, datangi mereka bersama dengan harta kita, dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan kami yang selamat di akhir zaman ya Allah. Gitu kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah kami paparkan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sayang sekali saya dikasih kertas jam 17 kita sudah selesai. Jadi ada 9 menit lagi ya. Ada 9 menit lagi Bapak Ibu yang kami muliakan. Sementara yang kita tuliskan di papan tulis, kita baru membedah fase keempat. Dan memang di fase keempat itu fitnah. Habis itu di fase kelima nggak ada lagi. Tapi saya ragu di fase kelima Bapak Ibu masih ada. 1/50 jumlah laki-laki dan wanita di fase kelima. Laki-laki cuma 1, wanita 50 di fasenya. Pada kemana kita besok nih Pak? Nah, kebanyakan para lelaki di penghujung fase keempat banyak yang meninggal dunia. Jadi ini peringatan buat bapak-bapak, karena bapak tak lama lagi habis. Ya bapak tak lama lagi, bapak yang laki-laki ini eksodus bersarang ke kampung akhirat. Maka yang sudah punya istri, inilah dia pertunjukan terakhir kepada para istri. Perhatikan dia dengan maksimal. Cintailah dia, pertunjukan terakhir kepada para istri. Perhatikan dia dengan maksimal. Cintai dengan kasih sayang, kemesraan yang paling puncak. Perhatikan agamanya. Ya, setuju Bu? Kok bapak yang jawab? Ibu yang saya tanya. Nah, karena tak lama lagi bapak yang sudah punya istri ya, tolong rubah sikap kita. Selama ini kita agak cuek pada istri, selama ini kita agak kasar pada istri, selama ini dirubah. Kita berubah menjadi lelaki soleh sejati yang layak dirindukan ketika kita sudah tidak ada. Jangan sampai kita pergi mati lam. Jangan sampai itu pula yang keluar dari bibir istri kita. Wahai ibu-ibu, ini adalah masa-masa terakhir mungkin ibu-ibu berdampingan dengan suaminya. Nggak mau Bu ya, ibu masih mau lama sama suaminya. Amin, saya juga maunya begitu. Maunya kita Pak, lebih lama lagi hidup kita, biar bisa berjuang banyak ya Pak ya. Masa iya matinya nggak ada nilai. Tapi kenyataannya di penghujung fase keempat, kaum lelaki banyak yang Allah wafatkan. Dan penyebab kematian terbesar kaum laki-laki di akhir zaman adalah perang. Kita tidak mau. Benar-benar kamu di akhir zaman akan memarahi 2 kaum, kata Rasulullah, India dan Cina. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak sentimen loh ya. Saya tidak mempromosikan ayo perang lawan India. Enggak. Saya tidak mengajak kita perang. Saya benci dengan perang. Kalau bisa kita lari dari perang. Tetapi Rasulullah mengatakan begitu, kita sampaikan. Dalam peperangan ini sangat banyak orang-orang beriman yang meninggal dunia. Yang namanya perang, biasanya wanita-wanita pasti diungsikan, wanita pasti dilarikan. Yang ngadapin peperangan biasanya siapa? Lelaki. Nah bapak-bapak, mau nggak mau? Oh saya nggak mau perang. Kalau jadwalnya mati dalam peperangan itu tetap mati. Makanya lebih baik jangan merdeka jadi banci. Ya, maaf ya, karena kita terlanjur jadi laki-laki, merdekalah. Bila itu memang terjadi, saya takkan lari. Musuh pantang saya cari, datang pantang saya hindari. Saya akan maju untuk bela agama ini sampai saya menghembuskan nafas terakhir yang Ilahi beri.